Berkenaan dengan kemaujudan dunia di masa yang akan datang, telah kita lihat bahwa jiwa manusia secara esensial tak tergantung pada tubuh. Semua keberatan terhadap kemaujudannya setelah kematian didasarkan pada dugaan adanya keperluan akan pemulihan jasad terdahulunya yang telah jatuh ke tanah. Beberapa ahli kalam menduga bahwa jiwa manusia tak termusnahkan setelah mati, malah terpulihkan. Tetapi hal ini sungguhnya bertentangan baik dengan nalar maupun Al-Quran. Yang disebut terdahulu menunjukkan pada kita bahwa kematian tidak menghancurkan individualitas esensial seorang manusia, dan Quran berkata, "Janganlah kamu pikir orang yang akan terbunuh di jalan Allah itu telah mati. Tidak, mereka masih hidup, bergembira dengan kehadiran Tuhan mereka dan di dalam limpahan karunia atas mereka." Tidak satu kata pun disebutkan di dalam syariah tentang orang-orang mati, yang baik maupun jahat, sebagai termusnahkan. Malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan telah bertanya kepada arwah orang-orang kafir yang terbunuh tentang apakah mereka mendapati hukuman-hukuman yang diancamkan kepada mereka sesuatu yang benar atau tidak. Ketika para pengikutnya bertanya kepadanya, apa gunanya bertanya kepada mereka? Beliau menjawab, mereka bisa mendengar kata-kata lebih baik daripada engkau. Beberapa orang sufi telah dapat menampak dunia dan neraka yang tak kasat mata diungkapkan kepada mereka pada saat-saat mereka berada dalam keadaan kerasukan, seperti mati. Pada saat pulihnya kesadaran, muka-muka mereka menggambarkan sifat ungkapan-ungkapan yang telah mereka terima dengan tanda-tanda kegembiraan yang luar biasa ataupun kepanikan. Tapi tidak perlu lagi visi untuk membuktikan kepada manusia-manusia yang berpikir apa-apa yang akan terjadi, yaitu ketika kematian telah mencabut indera-inderanya dan meninggalkannya tanpa sesuatu apapun kecuali kepribadian telanjangnya. Jika ketika di atas bumi ia terlalu asik menyibukkan dirinya dengan benda-benda cerapan indera seperti istri, anak, kekayaan, tanah, budak laki-laki dan perempuan, dan sebagainya, ia akan menderita ketika kehilangan benda-benda ini. Sebaliknya, jika ia telah membalikkan punggung sejauh-jauhnya dari semua benda-benda duniawi dan meneguhkan kasih sayangnya yang amat besar kepada Allah, ia akan menyambut kematian sebagai suatu sarana untuk melarikan diri dari kerepotan-kerepotan duniawi dan bergabung dengan ia yang dicintainya. Dalam kasus ini, sabda Rasul akan terbukti. Kematian adalah jembatan yang menyatukan sahabat dengan sahabat. Dunia ini surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. Di pihak lain, semua derita yang ditanggung oleh jiwa setelah mati bersumber pada cinta yang berlebih-lebihan terhadap dunia. Rasulullah bersabda bahwa semua orang kafir setelah mati akan disiksa oleh 99 ular, masing-masing memiliki 9 kepala. Beberapa orang yang berpikiran sederhana telah memeriksa kuburan orang-orang kafir ini dan bertanya-tanya mengapa mereka tak bisa melihat ular-ular itu. Mereka tidak paham bahwa ular-ular itu bersemayam di dalam roh orang-orang kafir itu, dan bahwa kesemuanya itu sudah ada di dalam diri orang-orang kafir tersebut bahkan sebelum ia mati. Karena semuanya itu sungguhnya adalah simbol-simbol sifat jahatnya, seperti cemburu, kebencian, kemunafikan, kesombongan, kelicikan, dan lain sebagainya. Sifat-sifat itu semuanya bersumber secara langsung maupun tidak pada kecintaan terhadap dunia ini. Itulah neraka yang disediakan bagi orang-orang yang di dalam Al-Quran dikatakan meneguhkan hati mereka pada dunia ini lebih daripada akhirat.
Jika ular-ular itu sekadar bersifat eksternal belaka, mereka akan bisa berharap untuk melarikan diri dari siksanya, meskipun hanya untuk sesaat saja. Tetapi, jika semuanya itu sudah menjadi sifat-sifat bawaan mereka, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Ambil contoh kasus seorang yang menjual seorang budak perempuan tanpa tahu seberapa jauh ia telah terikat dengannya sampai ketika perempuan itu telah sama sekali berada di luar jangkauannya. Kemudian kecintaan pada budak itu yang selama ini tertidur bangun di dalam dirinya dengan suatu intensitas yang menyiksanya, menyengatnya seperti ular. Ia bisa gila karenanya, mencampakkan dirinya ke dalam api atau air untuk melarikan diri darinya. Inilah akibat cinta terhadap dunia yang tidak pernah terbayang dalam diri orang-orang yang memilikinya, sampai ketika dunia direnggut dari mereka dan kemudian siksaan kesia-siaan membuat mereka mau dengan senang hati menukarnya dengan sekadar ular-ular dan kepiting-kepiting eksternal belaka berapapun jumlahnya. Karenanya setiap orang yang berbuat dosa membawa perkakas-perkakas hukumannya sendiri di dunia di balik kematian. Benar kata Al-Quran, sungguhnya kalian akan melihat neraka. Kalian akan melihatnya dengan mata keyakinan, ainul yakin, dan neraka mengitari orang-orang kafir. Ia tidak berkata akan mengitari mereka, karena neraka sudah mengitari mereka sekarang juga.